Dan pihak The Sky mungkin karena pihak Black Crow, pihak Russian Mafia, dan pihak Casanova sudah memberitahu keluh kesah mereka tentang penghargaan SLC yang seharga $150.000 per 50 ammo. Itu ada yang menurutnya tidak apa, dan juga ada yang kehambatan juga untuk masalah bisnis. Jadi bisa disuarakan untuk masalah Pebluski setelah penghargaan SLC tersebut. Oke. Tentang masalah persenjataan tipe senjata semi 1 yang telah kita bicarakan kemarin dari ke 3 pihak yang ada di Las Venturas, dan kami memutuskan untuk mengundang semua organisasi dari 3 kota, yaitu dari Black Crow, dari Russian Mafia, untuk merundingkan ini semua karena kita di sini butuh bantuan dari kita semua organisasi-organisasi dari 3 kota ini untuk melawan pihak atas gitu. Untuk penghargaan itu mungkin seperti yang dirimu bilang aja, Tuan Alex. Kalau dari aku, yang seperti aku bilang itu, aku bilang yang aku keberatan juga kan untuk masalah persenjataan itu, karena ya warga sipil sampai sekarang pun tidak ada yang mau beli seharga 150 per 50. Mereka lebih banyak untuk membeli sesama warga sipil yang tidak tahu dari mana punya mungkin 1.000, 2.000, 5.000, bahkan 6.000 ke atas untuk masalah SLC lah. Nah, jadi mungkin dari pihak Dweski juga mengalami keluh kesah yang sama terhadap persenjataan semi 1 yang sudah dibilang kepada Tuan Kendrick Dweski. benar. Dan sebelumnya aku bertanya dulu lah kepada organisasi-organisasi lain yang di sini dari pihak Black Crow dan Russian Mafia. Apakah kalian mempunyai keluh kesah yang sama seperti kami? Ya, untuk dari pihak Black Crow sendiri sama seperti kelompok-kelompok lain mungkin. Dari kita juga untuk civilian itu sangat jarang yang namanya membeli senjata semi 1 di tempat kita. Dan juga kemarin banyak kelompok-kelompok yang ingin juga membeli yang berstatuskan civilian juga. Ya, mereka datang dan terkejut dengan harga segitu. Mereka bilang bahwasanya mereka tidak memiliki uang yang cukup dengan harga yang dipatoki sekarang ini. Dan ya mungkin untuk hal itu dari kita juga sangat dirugikan untuk harga yang sekarang ini. Dikarenakan juga dari civilian pun atau dari kelompok-kelompok lain pun yang berstatus civilian pun banyak yang datang dengan harapan yang besar, tapi pas pulang pun tidak membawa hasil apa-apa gitu. Jadi mungkin ya dari pihak Black Crow sendiri untuk penghargaan atau harga yang sekarang dicantumkan itu ya bisa dibilang kurang puas lah. Dan mungkin nanti aku sebenarnya pengen sih membahas untuk masalah harga apa yang cocok untuk persenjataan SLC ini. Tapi kita tunggulah pihak resmi lainnya, terutama untuk Great Venus. Karena Great Venus ini sudah OTW dari sini, jadi silakan ditunggu. Atau enggak dari pihak Dweski, pihak Black Crow, atau pihak Russian Mafia, pihak Casanova, kalau misalnya ada suatu hal yang pengen disampaikan mungkin di luar konteks SLC ini, keluarkan aja nggak apa-apa. Tapi untuk masalah pembahasan ini diusahakan jangan ada sindir-sindiran dan juga kata-kata yang mungkin bisa memicu permasalahan di antara kita semua. Karena aku di sini rapat ini pengen betul-betul kita damai sebentar ya. Kita damai betul-betul ya, ini khusus buat persenjataan SLC karena ini juga bawa pengaruh juga buat finansial kalian semua. Karena yang beli di kita itu cuma bukan resmi dan semi resmi, tapi warga sipil. Warga sipilnya juga banyak lah yang ada di kota. Dan betul-betul mungkin memakai SLC sebagai kebutuhan pribadi, bukan kebutuhan fam mereka. Contoh, melindungi dia dari begal, atau enggak melindungi dia dari
orang-orang yang ya biasa, dan juga mungkin dia mau pengen bunuh diri kah atau hal lainnya. Dan kita juga tidak tahu, banyak banget kepentingan dari warga sipil yang betul-betul menggunakan salah jet pistol. Dan mungkin dari pihak Blue Sky, pihak Black Crow, dan juga pihak Russian Mafia, Casanova, apakah ada hal yang pengen kalian sampaikan sebelum pihak Revenos itu datang sama Yamaguchi ya tadi ya, Black Crow? Betul. Itu datang ke sini dan betul-betul kita fokus ke SLC. Silakan kalau misalnya ada yang disampaikan, keluh kesah dan lain-lain di luar konteks persenjataan ini. Oh, mungkin dari pihak Black Crow ingin menyampaikan suatu hal. Mungkin yang pertama itu di sini kan dari pihak Black Crow juga ya sering sekali menemukan atau masih banyak beredar lah di Los Santos itu warga-warga yang sekiranya menjual senjata, SLC, dan juga ya menjual dengan harga yang sangat jauh dari yang kita pasarkan sekarang ini. Mungkin ya sebagai sebuah solusi, ya sedikit solusi lah untuk mengatur atau mengatasi masalah ini. Kalau dari aku sih mungkin akan melemparkannya dulu kepada pihak Rusian Mafia. Sebelumnya privet karena kita sama-sama memegang bendera Rusian di sini. Ya aku lemparkan ke mereka dulu lah, Gus Fajin Dante. Kalau memang ada Gus Fajin Dante di sini. Oh ya, sebelumnya saya sampaikan maaf banget untuk Gus Fajin Dante tidak bisa hadir atau berhalangan hadir di sini karena dia sedang ada urusan di luar negeri sana dan digantikan oleh aku. Oke, Croatia. Ya silakan, mungkin dirimu bisa memberikan saran dan masukan di rapat kali ini sebelum melanjutkan ke yang selanjutnya. Mungkin untuk pihak kami dari Russian Mafia menyarankan bahwasannya untuk Black tadi sarannya itu apa tadi? Coba bisa diulang. Soalnya saya tadi agak sedikit gimana gitu dengar saran dari Black Crow. Apakah bisa diulang? Oh, benar tuh. Mungkin saran dari saya itu ya kita menculik atau menjebak warga yang sekiranya menjual persenjataan itu di harga yang sangat jauh dari yang kita edarkan, dan kemudian setelah kalian menculiknya mungkin kalian bisa membawa ke suatu tempat yang tertutup lah, dan kemudian kalian cita persenjataan itu, kalian ambil semua, atau mungkin ya bisa saja kalian musnahkan gitu. Dan setelah itu kalian tembak kepala korban itu atau pelaku yang menjual itu, dan ya mungkin kalian bisa menembaknya hingga korban itu tidak sadarkan diri atau sampai koma lah. Oke, jadi kita mohon dariku. Mungkin untuk menyita itu tidak cukup karena kita juga harus mencari tahu siapa pengedar utama, karena jikalau mereka tidak diberikan atau mereka tidak membeli, bahkan mereka disuruh untuk menjual, mungkin senjata itu tidak akan ada. Maka dari itu saran saya baiknya kita menculik dan kita mencari tahu siapa mungkin menjualnya, yang menjual di harga ya yang tidak masuk akal gitu. Baru kita sita, kita musnahkan, dan yang paling penting itu bandar utama, karena dia sudah melanggar peraturan atau harga-harga lah di pihak-pihak kita ini yang sudah disepakati.
Oke, sebelumnya mungkin Pretnos Tretitsnov Sesmi bagi Gus Fajin yang baru datang, mungkin kita bisa melebarkan sedikit lagi lingkaran gitu. Iya, betul. Silakan Pak kita kan. Dan selamat datang saya ucapkan untuk pihak Gravenos, dan terima kasih sudah datang karena kehadiran kalian itu sangat penting. Karena kalian dari pihak Berdasi yang resmi yang ada di kota sini. Jadi mungkin karena sudah pihak resmi lumayan lengkap sudah, karena juga dari pihak Italian, pihak DWSK, pihak Blackrow, pihak Gravenos dan juga pihak Lucian Mafia sebagai tuan rumah di sini. Jadi mungkin kita langsung untuk yang namanya membahas permasalahan persenjataan bernamakan Silent Pistol ini untuk perubahan harga yang mungkin bisa lebih rendah dan juga bisa lebih tinggi. Jadi saya pengen dengar saran dulu dan juga mungkin sesuatu keluh kesah untuk pihak Gravenos tentang harga yang sudah diterapkan untuk warga sipil sebesar 150.000 berisikan 50 ammo. Silakan pihak Gravenos untuk menyampaikan keluh kesah tentang harga tersebut. Halo semuanya tuan-tuan sekalian, apa suaraku cukup didengar? Cukup Croatia, Gus Fajin. Ya. Dari pendapat keluargaku, ya menurutku ini cukup harga mahal. Memang di sebelumnya kita sepakatin bahwa harganya itu 150.000 untuk per paket ya. Ya, tapi yang kita tahu sekarang bahwa finansial kita memburuk atas perjanjian kita sebelumnya. Ya, memang perjanjian sebelumnya memang dengan pihak atas. Mungkin kalau kita semua setuju, ya kita bisa melawan pihak atas. Sebenarnya ini benar-benar sesuatu hal yang merugikan kita banget. Mungkin selain harga silincer, kita juga bisa merubah harga diesel kalau jika dari semuanya setuju. Walaupun tak semuanya harus turun dengan harga yang benar-benar meroket. Persoalan harga nanti bisa kita rundingin, tapi dari pihak Gravenos sendiri untuk penurunan harga kita lampu hijau, kita yes. Dari pihakku juga lampu hijau. Dan dari pihak Italian itu sangat setuju untuk masalah perubahan harga. Dan mungkin dari pihak Lucian Mafia dan juga Blackrow silakan memberikan lampu hijau atau lampu merah kepada persetujuan ini. Untuk pihak Lucian Mafia kita memberikan lampu hijau. Mungkin dari pihak Blackrow menunggu dulu untuk melihat harga tersebut. Misalnya memang dari pihak Blackrow setuju, ya dari kita memberikan lampu hijau. Oke, jadi sekarang karena kita juga mayoritas setuju untuk masalah perubahan harga, jadi saya pengen dengar harga dari pihak-pihak kalian yang mungkin cocok lah dan betul-betul detail dari kalian itu berapa aja sih untuk masalah penghargaan SLC ini. Tepatnya 50 am itu dari pihak kalian. Mungkin segitu saja, dan mungkin kita bisa lanjut ke untuk di pihak resmi lainnya dari Blackrow. Silakan Blackrow sampaikan untuk masalah harga yang cocok untuk dari kalian. Mungkin dari pihak Blackrow sendiri menetapkan harga di mungkin untuk amunisi kita tetap di stabil di 50 amunisi, dan untuk harga mungkin di kita stabil di 75 seperti Tepersakin itu. Oke. Dan mungkin Blackrow merasa karena ini memang 50 ammo itu enak banget buat dijadikan satu paket gitu. Jadi ini masalah harganya lagi. Jadi dari pihak Blackrow itu 75 sama dengan pihak kita. Betul. Oke. Thank you banget buat pihak Blackrow sudah menyampaikan referensi harga. Sebelumnya aku ingin bertanya, apa ada pihak dari Casanova? Ada, Berarti hampir semua mafia udah datang kan? betul. Hanya saja ada satu organisasi yaitu The Jalisco. Apa di Jalisco diundang? Sudah? Dari pihak kami belum ada mengundang sih sama sekali, karena diriku tidak punya nomor HP-nya yang dapat dihubungi. Pihak Italian
Yang mengadakan acara apa sudah mengundang di Jalisco? Pihak di Jalisco itu kemarin saya sudah meminta bantuan kepada pihak-pihak lainnya untuk mengundang. Tapi saya tidak sempat untuk mengundang di Jalisco Syndicate. Dan tadi itu juga Yamaguchi juga baru datang karena saya juga barusan saja meminta bantuan kepada Black Crow untuk yang namanya mengundang Yamaguchi ini. Karena apalagi ya semi resmi di Jalisco itu kalau misalnya tidak diundang juga mereka nanti bakalan ngerasa berkecil hati lah. Karena ini kita semua datang loh semi resmi. Jadi mungkin sekarang aja, apakah dari kalian punya kenalan dari di Jalisco Syndicate, bisa langsung diundang aja ke sini. Dari pihak Rusia tidak ada. Listeners, mungkin sekalian kita mau nunggu di Jalisco yang punya pengenalan dari mereka, boleh kabarin, kita lanjutkan ya. Aku ada sedikit pembahasan tentang mereka yang baru naik daun atau menuju peresmian ya, yaitu dari Casanova, di Jalisco, dan Yamaguchi. Aku tahu betapa sulitnya kalian buat berkembang, ya kan? Yang pertama karena kalian tidak bisa mengakses crafting senjata, belum bisa memproduksinya. Yang kedua, pasar pembeliannya kalian belum bisa dapat dengan harga yang mudah. Nih, aku selain ada perjanjian untuk harga amunisi, aku ingin membantu mereka, pihak yang sejalan dengan kita. Ya. Maybe kalian bisa dapat itu harga satu paketnya itu 150.000 sekarang. Gitu. Tapi aku mau nanti atas persetujuan bersama bahwa mereka yang ranahnya masih semi civilian, ya, ketiga fam tersebut di Jalisco, Yamaguchi, dan Casanova itu dapat akses pembelian ke mafia yang udah terbang namanya, entah itu ke Rusian, Italian, Black Crow, ya, atau bahkan ke Grifeno sendiri. Itu kita ngasih harga yang lebih murah untuk mereka memproduksinya kembali, atau mereka memonopoli memutar kembali weapon tersebut untuk dijual. Mereka juga butuh masukan. Ya, aku rasa di rapat sebelumnya dengan ranah atas mereka tidak dapat persetujuan tersebut. Itu membuat keberatan pihak mereka. Aku tahu, walaupun mereka tidak berbicara pun, aku tahu kalian setuju denganku kan? Ketiga pihak tersebut. Makanya aku mau, ya, kalau dari harga pasaranku, aku mau di Ser 3 itu tetap di 75.000 per 50 amonya. Dan Silincer itu 100.000 per 50 amonya. Tapi untuk, ya, ke mafia yang lagi ranah naik daun, ya, semi, itu aku mau entah itu di Ser atau Silincer itu di 50.000 kan aja, biar mereka tetap dapat penghasilan dan mereka tetap bisa menjalankan apa kewajiban mereka sebagai mafia. Mungkin itu masukan dari Grifenos. Kalau ada yang dari yang lain mau speak up, silahkan tambahan. Oke, mungkin di sini aku izin angkat suara berbicara tentang kita membantu dari pihak semi resmi atau bisa dibilang warga menengah. Tadi dirimu Tuan memberikan harga kepada mereka itu 50 amunisi 50.000 bukan? Ya, betul. Bagaimana dengan pihak-pihak jalanan atau anak motor lain yang menengah juga lah bisa dibilang? Apakah kita samakan harga segitu atau tidak? Izin ku potong, boleh? Boleh, silakan. Ranah yang maksudku menengah atau semi itu hanya statusnya adalah status mafia. Ranah kalian, organisasi gelap kalian adalah ranahnya ke organisasi gelap, jual beli weapon. Maksud dari harga 50.000 per ammo itu ranahnya untuk status sosial mafia, bukan untuk motorcycle club atau untuk gangster. Jadi udah bisa dipahami? Sudah. Oke. Ya, aku hanya ini aja kan, katanya untuk kedepannya belum ada yang paham gitu atas pembicaraan tadi, ya salah kaprah jadinya kan. Terima kasih atas masukannya, Tuan. You're welcome. Boleh aku berbicara sebentar, Tuan? Silakan. Silakan. Ya, kemungkinan yang Silakan. Tuan sampaikan tadi dari The Whiskey ya. Kemungkinan kalau soal untuk menyebarkan persenjataan itu kemungkinan di ranah kami saja, Tuan. Dan Tuan juga kan sudah membantu di harga kan. Kemungkinan nanti kami yang mengedarkan dari barangnya dari kalian. Kemungkinan seperti itu, Tuan, lebih baiknya. Apakah seperti itu, Tuan? Saya izin agak bicara ya untuk masalah poin yang sudah diberikan kepada pihak Yamaguchi. Untuk masalah pengedaran, tadi yang dimaksud Yamaguchi biarkan
maksudnya semi resmi yang menyebarkan pernyataan SLC tersebut ya, dari poin yang aku cek. Iya, betul. Yang aku Ah. tangkap sih begitu tuh, atau gimana gitu ya, bisa disampaikan Tuan. Jadi mungkin dimaksud sama Tuan pihak Grevenos itu dari kalian yang semi resmi itu mendapatkan harga yang lebih murah dari harga persetujuan nantinya. Jadi misalnya 50.000 dapat 50 amulah per paketnya. Dan itu untuk masalah penyebarannya itu bebas, kita mau di pihak manapun, di resmi atau semi resmi. Tetapi di kalian itu cuma mendapatkan akses yang lebih murah dibanding harga yang nanti bakal ditentukan. Untuk masalah penyebaran itu mungkin dari pihak lainnya itu bebas. Karena apa? Kita di sini berselisih juga dan juga berlomba-lomba untuk yang mana memenangkan perbisnisan dari wilayah-wilayah kita seperti itu. Hai Tuan, terima kasih Tuan, maaf kalau agak sedikit salah Tuan, aku salah Tuan. Tidak. Tidak Jadi di masalah. sini kita juga gak usah yang namanya malu ataupun ngerasa berkecil hati lah untuk menyampaikan suara dari kalian, karena di sini kita sama-sama untuk berundingkan untuk masalah bisnis kita agar bisnis kita semua jalan lah. Seperti itu. Aku potong ya. Oke. Oh silakan. Yang dimaksud dari topik pembicaraan ini, ya, kita hanya membantu penurunan harga keringanan untuk kalian. Bukan berarti kita membantu sepenuhnya kalian, karena kita tetap melakukan perang dagang dengan kalian. Dipaham kan? Baik Tuan, paham. Oke. Mungkin ini deh dari pihak organisasi resmi yang lainnya seperti Lucian Mafia dan BlackRock, gimana atas pendapat kalian terhadap perbincangan yang dibicarakan oleh Tuan Grevenos? Mungkin dari pihak BlackRock sendiri ya, untuk tadi persenjataan itu sama halnya dengan pihak Grevenos. Mungkin di harga untuk seperti Yamaguchi, seperti Casanova, dan mungkin seperti mungkin untuk mereka itu oke lah, boleh untuk di harga 50.000 per 50 amunisi. Oke, terima kasih untuk bisa mengerti. Karena jujur kemarin dari PG Italian, apalagi pas menjadi semi resmi, itu juga mempunyai kendala lah dari segi harga. Karena kita sempat untuk mendapatkan harga sebesar 150 per 50 dan betul-betul susah banget buat jalan. Dan betul-betul ya, intinya bisnis itu tidak jalan lah. Jadi mungkin kita bisa mengerti karena semi resmi nanti bakalan yang namanya mewarnai kota inilah. Jadi usahakan kita juga dari pihak resmi sadar akan mungkin posisi kita dulu tuh seperti apa. Mungkin dari pihak Grevenos itu bagus banget sih untuk masalah saran yang dia lontarkan kepada kita semua. Dan kita mungkin lanjut untuk ya namanya memperjelas masalah rapat ini. Mungkin Rosian Mafia bisa disampaikan lagi untuk masalah saran yang dari pihak Grevenos. Apakah keberatan atau tidak keberatan? Apakah setuju atau tidak? Silakan. Agar suara saya agak sedikit mengganggu. Untuk kami dari pihak Rusia, sesuai kesepakatan bulan kita di sini, kita akan setuju kalau semua kalian setuju, kita juga setuju. Oke, baik. Dan mungkin sekarang kita beralih ke masalah harga dari persenjataan SLC tersebut. Kan tadi saya dari pihak Italian dan juga dari pihak BlackRock itu setuju untuk masalah penghargaan 75.000 per 50 ammo itu sama dengan satu paket. Dan untuk dari pihak DWSky, sekali lagi saya ulangi, itu 80.000 mendapatkan 60 ammo. Dan mungkin dari pihak Grevenos silakan mengeluarkan beberapa referensi untuk harga SLC. Hijau juga, karena itu udah termasuk saran yang bagus sih.
Lagi masukan perihal harga? Dari pihak Kusanova, silakan angkat bicara. Dari pihak kami lampu hijau harga tersebut. Oke, karena sekarang kita juga sudah menemukan untuk masalah harga selanjut juga kepada pihak-pihak yang berstatus resmi, semi resmi dan juga sivilian. Dan mungkin bisa dipahami juga untuk masalah harganya. Jadi biar saya perjelas ya untuk masalah harga. Sekalian nanti kita bakalan menuju ke perbincangan selanjutnya. Mungkin yang bisa kalian mau sampaikan kepada kita semua. Jadi untuk masalah harga civilian itu silenced pistol itu dijual kepada mereka dengan harga 100.000 berisikan 50 ammo satu paketnya. Dan kalau untuk semi resmi gangster dan MC itu seharga 80.000 per 50 ammo satu paketnya. Dan kalau untuk resmi gangster atau mafia atau motorcycle itu dengan harga 75.000 satu paketnya 50. Dan mungkin semuanya sudah bisa dipahami untuk masalah harga tersebut. Kalau perlu dicatat aja karena ini juga termasuk persetujuan dari kita semua. Dan jangan sampai juga ada yang menjual di bawah atau bahkan di atas harga yang sudah kita rapatkan. Kita harus ada perjanjian jika melakukan penjualan di bawah harga pasar, terutama untuk mereka yang baru naik daun, takutnya khilaf karena pembelajaran dari fraksi-fraksi sebelumnya. Betul, karena ini sekali lagi rapat yang kita adakan. Jadi kita harus menghormati untuk masalah rapatnya. Karena kan kalian juga sudah hadir dan juga sudah setuju. Jangan sampai kalau misalnya kalian setuju dengan harga 100 ammo untuk sivilian, tetapi dari kalian malah justru mengurangi harga tersebut. Jangan sampai ada yang seperti itu. Karena apa? Karena mungkin dari pihak kalian itu bakalan menindak tegas untuk masalah hal-hal yang mengotori rapat tersebut. Rapat ini maksudnya. Karena percuma aja kan kita ngadain rapat, tetapi dari kalian juga tidak mengikuti rapat ini. Seperti itu dari pihak kita. Sedikit saran tadi, mungkin kita tentuin aja hukuman bagi pelanggar tersebut, siapapun itu. Ya, harga mungkin karena emang ini menentukan keputusan bersama, resikonya tinggi. Mau nggak mau ya, kematian. Sepakat? Dari pihak kalian sepakat untuk masalah kematian. Karena itu sudah tidak menghormati rapat lah yang diadakan Bos, gimana bos? kita semua. Kematian bos. Kita di sini rapat organisasi gelap ya. Kalau melanggar mati. Kita terjun di bawah ranah gelap. Gak mungkin sepakat ini deal-deal dengan nyaman aja. Jadi jika ada yang melanggar, terutama mereka pihak yang sedang naik daun, aku peringatkan jika ada kalian yang tetap menurunkan harga, kemungkinan pihak kita bakal cari dan eksekusi kalian. Ada masukan lagi? Jika tidak, kita masuk ke topik pembicaraan selanjutnya dari pihak kalian. Tidak ada yang mau menambahkan untuk masalah perubahan harga tersebut ini? Apa sudah cukup? Kalau Oke, dari saya- pihakku sudah cukup. Oke, dari pihak Kusanova? Ya, sepertinya sudah cukup. Pihak Black Row? Ya, sudah cukup mungkin. Oke, pihak Russian Mafia dan pihak Gravenus, pihak Yamaguchi, apakah sudah cukup? Cukup. Ya Tuan, sudah cukup. Oke, jadi sebelumnya terima kasih karena sudah kalian mendatangkan rapat ini yang diadakan sampai kita Mafia untuk perubahan selanjut pistol agar tujuan untuk yang namanya memperlancar penjualan SLC lah terhadap warga sipil, semi resmi dan pihak-pihak lainnya yang bersangkutan di kota ini.
Dan untuk topik selanjutnya sebenarnya itu untuk mendengarkan keluh kesah dari kalian. Mungkin kalian juga merasa mungkin ada permasalahan lah dari segi bisnis, sekali lagi bisnis, kepada pihak-pihak lainnya. Mungkin dari kalian bisa menyampaikan suatu keluh kesah dari kalian semua, agar guna biar juga nanti bakalan memperlancar lah untuk finansial yang ada di kota sini. Tuan, mohon izin Tuan. Silakan. Iya, saya ada satu pertanyaan. Jika ini sudah dibahas, tidak usah dijawab saja, nggak apa-apa. Untuk pertukaran senjata itu, apakah masih diperbolehkan atau gimana? Soalnya kan sekarang sudah ada sistem pembelian dengan harga yang sudah cukup murah ke yang belum, ibaratkan masih statusnya gantung gitu Tuan. Jadi gimana Tuan? Masih bisa diperbolehkan pertukaran senjata atau tidak Tuan? Boleh masukkan dariku? Silakan. Tuan, silakan. Baik. Izin ya semuanya. Setahu pribadiku, ya, peredaran menjadi lumrah atau benar-benar pesat di kalangan sipil itu juga karena faktor dari penukaran. Karena penukaran bahan-bahan dengan senjata. Nih, itu yang benar-benar membuat si Lincer merana rajalela di sipil. Jadi saranku untuk sekarang mungkin ditiadakan terlebih dahulu. Next time kalau ada rapat selanjutnya bisa kita bicarakan. Ya, agar tetap kita meminimalisir peredaran si Lincer di civilian. Saya setuju juga dengan apa yang kita sampaikan referensi. Kenapa? Karena sekali lagi itu yang namanya rajalela lah untuk di sipil. Dan saranku mungkin kalian bisa yang namanya menerima berupa duit lah. Jadi mereka bisa yang namanya mutar balik dan juga membantu dana dari sipil ini untuk membeli juga dari kita pihak-pihak berdasi. Jadi jangan untuk masalah penukaran itu mungkin kita tahan aja dulu, karena itu juga merusak untuk masalah SLC. Pemasukan SLC itu sudah terlalu banyak dari pihak-pihak sipil. Sorry, izin potong. Mungkin yang tadi dimaksud Yamaguchi, sepertinya yang dimaksud itu mungkin dari pihak Yamaguchi misalnya ingin menukarkan bahan-bahan dan kepersenjataan gitu, atau masih diperbolehkan gitu. Sepertinya yang dipertanyakan itu seperti itu. Oke, aku izin memotong ya Tuan ya. Mungkin aku berpikiran sama dengan Tuan Black Crow ini, si Tuan Shizua. Jadi gini aja, mungkin aku memberikan saran seperti ini. Karena organisasi yang udah resmi atau semi-resmi di sini, itu saranku kalian tidak bisa melakukan pertukaran. Kenapa aku menentang pertukaran untuk kalian? Karena kalian sudah diturunkan harga dari harga sebelumnya. Nah, jadi kalau untuk kalian ya pure membeli lah. Kalau kalian melakukan pertukaran, untung di kami mana gitu. Gitu aja sih kalau dari aku. Jadi saranku ya memang pertukaran mungkin untuk organisasi kayak kalian itu aku tentang. Tapi kalau untuk pembelian silakan dengan harga yang udah ditentukan tadi. Cuman kalau untuk gangster dan MC yang semi resmi ataupun yang udah resmi itu tetap diadakan pertukaran karena mereka derajatnya tidak sebanding dengan kita kan. Mungkin masukanku tadi bisa diberikan pendapat aja lah, baiknya gimana. Boleh ku masih masukan? Silakan Tuan. Aku juga tidak setuju atas penukaran tersebut. Ya, kenapa? Kalian yang semi resmi itu lagi diuji. Apakah kalian layak bersejajar dengan kita atau tidak? Itu bagaimana kalian membuat strategi, memonopoli, menjual belikan weapon sepintar-pintarnya kalian. Kita sudah membantu kalian secara penjualan. Ya, jadi pendapatku untuk kalian melakukan penukaran terhadap yang resmi itu bakal nanti aktif banget. Kenapa aku bilang bakal aktif? Jika kalian tetap melakukan penukaran, penjualan kalian itu terlalu pesat, ujung-ujungnya ya civilian itu tetap merajalela memegang si Lincer. Dan yang kedua dampaknya untuk para pihak yang resmi, ya untuk Black Crow, Italian, Grievous dan USK, penjualan kita benar-benar di ranah yang stabil, bahkan sejajar dengan kalian yang masih semi civil. Bukannya aku ingin merendahkan kalian,
tapi ini bagaimana kalian menunjukkan kepada kita bahwa kalian layak untuk diakuin sejajar dengan kita. Paham kan? Paham, paham. Aku boleh kasih sedikit masukan tuan. Misalkan kalian ini masih melakukan pertukaran gitu dengan gangster. Nah, mereka tuh berpikiran gini, oh lebih baik pertukaran aja nih. Kan ibaratkan untuk uang jalan itu cuma 30.000 gitu kan, daripada beli senjata sama yang ditentuin tadi harganya 85.000. Gimana tuh tuan? Ya yang aku maksud bukan masalah kita yang jual susah atau enggak ya tuan ya. Maksud aku itu mereka berpikiran seperti itu nggak tuan, nanti bakal ke depannya gitu. Ada masukan jelas. Sorry. Tuh. Ini. Mungkin dari Blackrow ingin memotong, sorry. Silakan, tuan. Mungkin kalau misalnya lebih enak, mungkin dari pihak Blackrow, ya dari pihak seperti gangster dan MC yang sekiranya menengah gitu atau semi-resmi, bagaimana ditiadakan saja pertukaran gitu. Soalnya kan misalnya dari sindikat, misalnya mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan penukaran, nanti ya saya sama pendapatnya seperti Yamaguchi, bagaimana ntar misalnya dari pihak gangster atau MC yang sekiranya semi-resmi, ya mereka berpikiran lebih baik ke mafia atau ke mereka daripada melakukan penukaran gitu loh. Setuju. Ada masukan dariku. Sama halnya seperti mafia yang semi resmi, mereka dipersulit untuk melakukan penjualan walaupun sudah diringankan. Untuk gangster dan motorcycle club itu juga sedikit dipersulit untuk tidak diadakan ya penukaran. Jadi kita setuju untuk bahwa mereka yang masih semi resmi ya maupun itu mafia, MC atau gangster itu ditiadakan. Baik tuan, terima kasih telah menjawab tuan. Welcome. Dan sama juga kayak menjual senjata di bawah harga itu, jika dia melanggar juga tetap mendapat hukuman. Gimana? Dan tadi sudah mungkin kan hukuman yang dimaksud sama Tuan P. Griffinus yang menukarkan itu ya? Iya. Masih tetap sama hukumannya atau bagaimana? Disamakan aja untuk masa penukaran, karena ini penukaran juga sebenarnya mengotori pemasukan keuangan dari kita, dan justru makin banyak untuk masalah stok persenjataan yang ada di sipil nantinya. Jadi tidak balance antara persenjataan dan juga keuangan. Seperti itu sih juga dari PG Talent. Jadi PG Talent juga mungkin bakal stop juga untuk usaha penukaran, dan juga mungkin dari pihak-pihak lainnya bisa yang namanya mengikuti juga isi dari rapat ini agar tidak terjadi kericuan lah. Karena kita di sini tujuannya untuk menjalankan dan juga untuk merundingkan bisnis-bisnis kita ke depannya. Jadi mungkin dari pihak kita lain juga sudah tidak ada tambahan. Dan apakah dari pihak-pihak lainnya ada mau menambahkan sedikit? Aku ada sedikit tambahan ini. Ini perihal nanti gesekan. Pasti ada gesekan di antara kita karena kita di sini perang dagang. Ya, kita banyak itu melihat civil melakukan penjualan terhadap civil lainnya. Dengan karena penjualan mereka kita sering saling menuduh bahwa pihak-pihak tertentu yang menjualnya. Ya. Daripada kita saling menuduh, gimana kalau tak ada penuduhan, tangkap, eksekusi civil tersebut. Jadi kita nggak ada gesekan antar satu sama lain. Ya seperti itu, seperti yang tadi ya saya sebutkan, mungkin ya dari pihak Griffinus dan pihak Yamaguchi sedikit telat datangnya atau bagaimana. Ya tadi saya sampaikan juga kepada yang lainnya bahwasanya untuk seperti civilian itu yang mengedarkan persenjataan dengan harga atau tidak sesuai dengan harga yang kita edarkan sekarang ini, ya mungkin bisa dilakukan penangkapan atau penculikan dan kemudian ya kita tembak hingga korban itu koma gitu, dan juga melakukan penyitaan. Bagaimana? Menurutku koma saja kurang, efek jerah itu kurang.
Karena menurutku dampak dari penjualan civil dengan civil ya itu bisa membuat organisasi gelap satu sama lain itu menjadi perang dingin yang akan mungkin bisa menimbulkan perang besar di antara kita. Tapi kalau dari aku sih, aku setuju dari ada salah satu percakapan tadi yang menyebutkan bahwasannya bandarnya harus diketahui juga sih. Jadi menurutku sebelum dieksekusi, karena kan kita nggak tahu tuh itu dia atas suruhan atau bagaimana, alangkah baiknya ditanyakan aja terlebih dahulu. Kalau memang ada suruhannya, dia itu disuruh oleh suatu organisasi, jadi kita kan bisa mendapatkan informasi yang lebih maju lagi kan, baru kita eksekusi. Kita usut dulu berarti akarnya berarti. Benar, Tapi gini, kita cari dalangnya. banyak juga dari sipil-sipil itu memang misalnya nih dari pihak A, tapi dia ngakunya dari pihak B, dan saya rasa percuma sih untuk masalah menanyakan tentang hal-hal tersebut, karena sekali lagi dia datang, dia menjual, dan juga sekaligus dia berniat untuk memberikan suatu fitnah untuk pihak-pihak lain. Jadi mungkin ya bunuh aja dan gue usah didengarin untuk masalah hal-hal yang sudah dibilang. Itu yang gue bilang tadi ya, karena kita benar-benar meminimalisir adu domba. Kita nggak tahu kan perspektif dari civil itu gimana, sudut pandang dari mereka itu gimana, kita nggak tahu ya. Benar-benar mengecoh untuk benar-benar mendapatkan ketenangan di antara fraksi satu sama lain di sini. Satu-satunya jalan ditanya, udah dapat jawabannya, mau itu benar atau enggak, pihak tersebut tetap akan dieksekusi. Selesai, jadi nggak usah ada pikiran lebih jauh lagi. Oke, kalau begitu aku setuju dengan pendapat. Menurutku tersebut dari mana bandarnya pasti ada teman-temannya. Sorry dari pihak perusahaan mafia, suaranya kurang jelas dari saya. Silakan maju. Oke, silakan dilanjut lagi. Nanti kalau udah ya Mas Pandat masuk. Aku nanti izin mengadakan kita aja perwakilan dari setiap petinggi fraksi. Aku ingin benar-benar ngobrol sama petingginya. Bisa kan selesai ini? Bisa. Oke, silakan. You can do it. Menunggu dari pihak RM ya. Bisa. Alangkah baiknya tuan-tuan di sini makan minum terlebih dulu lah, tuan nyonya gitu kan. Jangan sampai ada Sorry. lupa kesehatan gitu. Bocor, sorry. Yang mau kecil. Bocor, sorry. Takutnya ada kebocoran informasi dari kalian. Silakan dilanjut pihak Whisky, sorry. Enggak, aku hanya mengingatkan kalian untuk memakan minum saja. Oh iya. Saya izin merokok juga ya. Aduh, stres banget ya. Silakan. Ya, dilanjut tuan. Mohon izin tuan. Halo. Halo. Oh ya, halo. Maaf tadi ada sedikit gangguan. Aman. Silakan dilanjut. Jikalau kita tidak menangkap bandarnya, pasti bandarnya akan merajalela untuk menjauhkan senjata itu. Maka dari itu kita harus menemukan yang namanya bandar tersebut. Untuk masalah adu domba atau tidak itu, kita kan punya mulut, kita punya senjata, dan kita harus memastikan
secara pasti bahwa orang itu yang mengedar atau fraksi A itu yang mengedarkan senjata tersebut. Kalau misalnya kita hanya membunuh pengedar tersebut, kita tidak tahu dong siapa benernya, dan bener itu pasti akan mengedarkan lagi dan secara terus menerus begitu. Itu menurutku ya. Sorry, mungkin ada masukan dari pihak Italian untuk masalah perihal yang sudah disampaikan kepada dosen mafia. Tapi gini, lebih baik kita bunuh karena apa? Karena kita bakal ngasih pressure juga, dan juga mungkin sipil ini bakalan kapok karena kita sudah terkenal dari pihak berdasi itu bakalan ngebunuh warga sipil yang menjual seperti itu. Jadi ada efek jerah juga dan efek takut dari pihak sipil untuk bekerja sama dengan mafia-mafia di kota ini. Mungkin dari aku segitu ya sih. Atau enggak dari pihak-pihak lainnya? Aku boleh masukkan sedikit. Untuk perihal cara masing-masing menyelesaikan problem tersebut, ya entah itu dari Russian Mafia, Black Crow, atau dari mafia lainnya, itu pasti punya caranya sendiri. Dan mungkin di percakapan kali ini paling banyak pembahasan dari kesibukan kita itu dilengkap saja. Karena aku yakin kalian bisa menyelesaikan problem itu. Karena menurut kalian itu problem yang mungkin bisa kalian atasin. Betul kan? Oke. Betul. Jadi mungkin menggunakan cara kita aja masing-masing ya, agar terhindar dari yang namanya perselisihan lah di rapat ini. Karena kalau misalnya mau ngerapatkan untuk masalah ya caranya itu, karena kan ciri khas dari kita juga beda-beda. Kegiatan kita dalam hal untuk sebentar. Permisi, saya minta tolong kepada pihak-pihak lainnya, satu aja orang yang bisa membantu rekan saya di depan untuk penjagaan rapat ini. Hari kita juga aman gitu dari pihak-pihak kepolisian. Aman aja mbak. Nanti aku kirim orang. Dari Maguchi mengirimkan satu orang gitu. Oke, terima kasih ya untuk pengiriman ke rapatnya juga. Jika sudah selesai pembahasan semuanya, aku ada pembahasan oleh setiap para petinggi. Sudah selesai pembahasan ini? Mungkin dari pihak lain juga sudah tidak ada yang mau disampaikan juga. Mungkin dari pihak lainnya, apakah ada menambahkan lagi sebelum kita menuju rapat yang bersifat intimate kepada petinggi-petinggi aja yang ada di pihak-pihak lainnya? Oke. Kalau dari DWSG juga aku rasa ini sudah cukup perbanyak. Mungkin dari pihak fraksi, masing-masing bisa membawa perwakilannya satu. Lumayan lah. Oh, Hector. Baiklah. Kurosho. Menurutku cukup. Jika sudah disepakati bersama, ya sudah cukup. Oke, aku minta ya, selain petinggi dan perwakilan satunya, bisa kembali ke mobil masing-masing atau sedikit kasih jarak untuk kita berbicara. Bisa Iren. Untuk yang lainnya silakan biar tinggal. Untuk para petinggi dan perwakilan satunya silakan bertahan.